Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke salih-salihah, ketemu lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar menentukan KPK dan FPB. Untuk menentukan KPK dan FPB ada dua cara ya teman-teman ya. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan pohon faktor. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan tabel atau gedung bertingkat. Oke, contoh soalnya adalah tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 30. Kita gunakan cara yang pertama terlebih dahulu teman-teman, menggunakan pohon faktor. Nah, terlebih dahulu kita cari faktorisasi prima dari angka 12 dan 30. Kita bagi 12 dengan 2, hasilnya 6. Kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 3. Kita bagi lagi dengan 3, hasilnya 1. Nah, maka kita temukan faktorisasi dari 12 adalah 2 pangkat 2 12 adalah 2. Karena 2-nya ada 2 ya, kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, kemudian kita cari 30. Faktorisasi dari 30 kita cari 30 kita bagi 2, hasilnya 15. Kita bagi lagi, dibagi 2 tidak bisa ya teman-teman, maka kita bagi 3, hasilnya adalah 5. 5 kita bagi 5, hasilnya 1. Nah, maka kita temukan faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Nah, ingat, untuk menentukan FPB kita pilih angka yang sama ya teman-teman. Di sini ada angka 2 dan 3. Nah, pilih angka dengan pangkat yang paling rendah. Berarti kita dapatkan 2 dan 3. Kita kalikan 2 dengan 3, hasilnya adalah 6. Nah, ketemu FPB-nya. Untuk KPK kita pilih pangkat dengan jumlah terbesar, berarti 2 pangkat 2. Kemudian kita pilih angka selain itu. Nah, kita tuliskan juga, berarti ada angka 3 dan 5. Kita hitung 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2, hasilnya adalah 4. 4 dikali 3 hasilnya adalah 12, dikali 5 hasilnya adalah 60. Maka kita temukan FPB dari 12 dan 30 adalah 6, KPK dari 12 dan 30 adalah 60. Nah, ini adalah cara yang pertama. Kita coba dengan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan tabel atau gedung bertingkat. Kita buat terlebih dahulu tabelnya. Kita tuliskan yang kita cari, yaitu 12 dan 30. Nah, kita bagi dengan bilangan prima. 12 kita bagi 2, hasilnya adalah 6. 30 dibagi 2, hasilnya adalah 15. Nah, karena kedua angka bisa dibagi, sehingga kita bisa lingkari bilangan prima tersebut. Kemudian kita bagi lagi dengan 2. 6 dibagi 2, hasilnya 3. 15 dibagi 2, tidak bisa ya teman-teman. Nah, jika tidak bisa, angkanya tetap seperti ini. Nah, kita bagi lagi dengan bilangan prima. Karena dua-duanya tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, hasilnya 5. Karena kedua angka bisa dibagi, maka 3 kita lingkari. Nah, kita sudah temukan satu angka yang menghasilkan angka 1. Nah, tinggal 5.
sehingga kita bisa bagi dengan 5. 1 dibagi 5 sama ya teman-teman, karena tidak bisa, jadi nilainya tetap 1. 5 dibagi 5, 1. Nah, mana yang disebut dengan FPB dan KPK? Nah, FPB adalah yang kita lingkari tadi. Itu adalah FPB-nya teman-teman, yaitu ada angka 2 dan 3. Nah, kita hitung 2 dikali 3 hasilnya 6. Untuk KPK, semua angka yang ada di sini kita tuliskan. Berarti 2-nya ada 2, kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Kita hitung 2 pangkat 2 hasilnya 4, dikali 3 hasilnya 12, dikali 5 hasilnya adalah 60. Nah, coba kalian perhatikan lagi teman-teman, hasilnya sama ya. Nah, antara menggunakan cara yang pertama, pohon faktor, dengan menggunakan gedung bertingkat. KPK dan FPB-nya sama. Oke teman-teman, silahkan buka modul kalian halaman 7, modul daring matematika di tema 7. Di situ ada soal menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Ustazah bacakan soalnya. Contoh soal 1. Ahmad dan Zaki berlatih berenang di kolam renang yang sama. Ahmad berlatih setiap 6 hari sekali. Zaki berlatih setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 2 Januari 2020 mereka berlatih bersama-sama, mereka akan berlatih bersama-sama lagi pada tanggal titik-titik. Nah, yang perlu teman-teman lihat di sini, kata kuncinya adalah ada kata-kata bersama-sama lagi. Berarti kita akan mencari KPK. Kita akan coba mencari KPK dengan cara pohon faktor. Nah, kita lihat 6 kita bagi 2 hasilnya 3. 3 kita bagi 3 hasilnya 1. Kemudian kita cari 8 kita bagi 2 hasilnya 4. 4 kita bagi 2 hasilnya 2. 2 kita bagi 2 hasilnya adalah 1. Kita tuliskan faktorisasi prima dari 6. Berarti 2 dikali 3 ya, berasal dari sini. Karena 1 bukan bilangan prima, tidak perlu dituliskan. Kemudian faktorisasi dari 8 ada 2. 2-nya sebanyak 3 kali, maka dituliskan 2 pangkat 3. Seperti itu. Nah, setelah itu kita lihat, karena KPK adalah perkalian semua faktor prima dari 2 bilangan atau lebih, dan jika ada faktor prima yang sama, maka ambil yang paling banyak. Maka kita pilih yang terbanyak, yaitu adalah 2 pangkat 3 dan dikali 3. Nah, hasilnya 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8 dan dikali 3 hasilnya adalah 24. Nah, berarti pada 24 hari setelah tanggal 2 Januari 2020 adalah tanggal 26 Januari 2020. Jadi Ahmad dan Zaki berlatih bersama-sama lagi pada tanggal 26 Januari 2020. Oke teman-teman, di sini ada salah penulisan ya, jadi ustazah coret. Oke, soal yang kedua. Soal cerita yang kedua. Ustazah bacakan, pemerintah akan mengirimkan 56 dokter dan 70 bidan ke beberapa kabupaten di Pulau Nusa Tenggara. Setiap kabupaten akan menerima dokter dan bidan dengan jumlah yang sama. Banyak dokter yang diterima di setiap kabupaten adalah titik-titik. Nah, teman-teman perhatikan. Ya, di soal nomor kedua ini kata kuncinya adalah dengan jumlah yang sama. Jika ada soal seperti ini, maka kita mencari FPB ya teman-teman ya. Kalau tadi mencari KPK bersama-sama kata kuncinya. Kalau FPB dengan jumlah yang sama. Nah, kita cari FPB dari 56 dan 70.
Kali ini kita akan menggunakan cara gedung bertingkat. Ya, kita tuliskan angka yang akan kita cari FPB-nya yaitu 56 dan 70. Kita bagi dengan bilangan prima, 56 dibagi 2 hasilnya 28, 70 kita bagi 2 hasilnya 35. Kemudian kita lanjutkan, 28 dibagi 2 hasilnya 14, 35 dibagi 2 tidak bisa ya teman-teman, sehingga tetap 35. 14 kita bagi 2, 7, 35 kita bagi 2, 35, karena tidak bisa ya teman-teman ya. Lanjut, 7 dibagi 7, 1, 35 kita bagi 7 hasilnya 5. Oh ya, ingat tadi angka yang sama kita lingkari. Nah, berarti kita temukan FPB dari 56 dan 70 adalah angka 2 dan 7. Hasilnya adalah 14. Jadi jumlah dokter yang diterima setiap kabupaten adalah 56 dibagi 14 sama dengan 4 orang. Karena yang ditanyakan hanya dokter ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini pembelajaran matematika kita pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.